Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi berbagai macam anugerah, kenikmatan, karunia yang luar biasa, sehingga pada hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar. Kita insya Allah panjang umur dan berkah, dan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus tabah menghadapi hidup ini dengan sebenar-benarnya, sehingga kita itu adalah pilihan Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertemuan kali ini kita akan membahas masalah manajemen kecerdasan. Ya. Apa itu manajemen kecerdasan? Ya, kita mengelola, mengatur bagaimana otak kita menjadi cerdas, bagaimana kita itu benar-benar kecerdasan itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu maka kita melihat dalam Al-Quran, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wala ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqdu ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Nah, ini awal dari kecerdasan manusia, ya. Yang terjemahnya adalah maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, ini dengan ditambahnya ilmu, insya Allah kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu itu adalah mulai proses, jangan tergesa-gesa. Ya. Dalam baca Al-Quran juga jangan tergesa-gesa, ya, kita tahap demi tahap sampai kita itu ditinggikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja ilmu-ilmu tersebut awalnya dari otak kita. Ya. Otak itu apa? Otak itu syaraf, ya, syaraf, pusat sistem syaraf. Kenapa? Syaraf kita, coba bayangkan kalau syaraf kita itu tidak berfungsi, ya tidak bisa hidup, meninggal dunia. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc. Bayangkan, pengaturan yang memiliki sekitar 1350 cc. Dan terdiri atas 100 miliar sel-sel saraf atau neuron. Ini luar biasa. Allah menciptakan otak manusia itu luar biasa. Ini saraf kita. Volume 1350 cc. Ya. Sel sarafnya 100 miliar, luar biasa. 100 miliar luar biasa. Banyak sekali sel-selnya yang ada dalam otak kita. Kita bersyukur pada Allah dikasih kesempurnaan otak kita sehingga kita bisa berpikir, ya,
kita bisa bikin konsep, gagasan, ide yang cemerlang, dan sebagainya. Ini karunia Allah. Jadi otak mengatur dan mengkoordinasikan sebagian besar dari gerakan kita. Ya. Gerakan kita karena otak. Ya. Kalau otak tidak berfungsi, gerakan kita juga tidak berfungsi. Dan tidak bisa bergerak. Perilaku kita dikendalikan oleh otak kita. Fungsi tubuh kita, ya, detak jantung kita, ini otak yang mengatur. Tekanan darah kita, itu otak yang mengatur, luar biasa. Keseimbangan tekanan jantung, ya, tekanan darah, peredaran darah, itu otak semuanya itu. Cairan tubuh, ini otak yang mengatur semua. Suhu tubuh kita. Jadi otak itu mengatur semuanya, keseimbangan tubuh kita diatur dalam otak kita. Subhanallah, Allah mengatur semuanya ini dengan status pusat pengaturan, itu otak kita. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan. Badan kita diatur oleh otak. Dan pemikiran manusia diatur oleh otak. Ya. Oleh karena itu terdapat kaitan erat antara otak dan pemikiran. Ini luar biasa, Allah menciptakan otak melebihi komputer, internet, semuanya. Teknologi yang ada di dunia itu kalah semua oleh otak kita. Maka anugerah yang terbesar di muka bumi ini adalah otak kita. Bertanggung jawab kepada seluruh badan, pengaturan badan, pemikiran manusia. Ada sel terputus saja udah. Kita akan kekurangan pemikiran, kekurangan kecerdasan, dan bisa stroke kalau otak kita itu terganggu kesehatan. Dan otak itu ada otak kanan dan otak kiri. Ya. Otak kanan biasanya kreativitas. Ya, kreativitas itu harus dikembangkan sehingga kita itu benar-benar menjadi orang yang kreatif, inovatif, imajinatif, dan sebagainya. Ya, konseptual, konsep gagasan, ide, dan sebagainya otak kanan. Kembangkan secara maksimal. Ini anugerah dari Allah. Kreativitas, konseptual, inovasi, ini anugerah dari Allah. Gagasan kita, ya, gambaran-gambaran kita, warna merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya itu otak kanan. Ya. Musik, nah kita senang seni, ya, otak kanan, kembangkan. Irama, melodi, bermimpi, nah semuanya otak kanan ini digunakan secara maksimal sehingga kita itu akan ditinggalkan oleh Allah. Ya, kalau kita berilmu tinggi akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembangkan otak kanan kita untuk imajinasi, kreativitas, konseptual, gagasan, ide, ya, menggambar, warna, musik, melodi, bermimpi, semuanya otak kanan. Kembangkan secara maksimal. Dan itu berkaitan dengan otak kiri. Otak kiri adalah matematika, senang berhitung. Kembangkan. Matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis, analisis, ini otak kiri. Kembangkan secara maksimal, sehingga otak kanan dan otak kiri seimbang, sehingga bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadikan cerdas itu harus ada pembiasaan, ya, pembiasaan apa saja yang perlu dilakukan sehingga kita menjadi cerdas.
Ada 16 kebiasaan sehari-hari sehingga kita sebagai manusia akan menjadi cerdas. Pertama apa? Bergaul dengan orang-orang yang lebih cerdas dengan kita. Ya. Sehingga kita itu akan menambah wawasan, ide, gagasan, dan sebagainya. Minimal meniru orang yang cerdas, kita akan menjadi cerdas. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak cerdas, kita akan ikut. Nah, maka bergaulah dengan orang-orang yang lebih cerdas dari kita, sehingga kita itu akan menambah kecerdasan, menambah ilmu, wawasan, ide, dan sebagainya. Belajar dari orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Yang kedua adalah latihan fisik olahraga. Dengan berolahraga, kita itu akan bisa menjadi cerdas. Karena semuanya peredaran darah akan lancar, otot-otot akan menjadi fresh kembali setelah selesai berolahraga. Ya, peredaran darah lancar kembali. Jadi latihan fisik akan berpengaruh terhadap kecerdasan manusia. Yang ketiga adalah luangkan waktu untuk menyendiri. Kita berpikir dulu bagaimana nih, ya kan, strategi ke depan. Kita berpikir bagaimana untuk memperbaiki hidup kita. Kita berpikir bagaimana supaya ada ide, gagasan, konsep, dan sebagainya. Biasanya itu mencari inspirasi dengan menyendiri. Yang keempat, membuka dengan dunia luar. Nah, di samping kita menyendiri juga, kita terbuka dengan siapapun, dengan dunia luar, dan sebagainya. Sehingga menambah wawasan, ide, gagasan, pengalaman-pengalaman Anda. Setiap hari akan bertambah pengalaman, wawasan, ide, gagasan, konsep. Ya, dengan siapapun kita terbuka. Yang kelima, pelajari yang baru. Yang sudah kembangkan. Yang baru belum kita pelajari, hal-hal baru kita pelajari sehingga akan bertambah terus. Apa yang belum kita pelajari. Ya, yang sudah kembangkan. Jadi pelajari yang baru, ilmu-ilmu baru kita pelajari. Yang keenam, terapkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari. Jangan sampai kita sudah belajar ilmu pengetahuan yang kita pelajari terus tidak terapkan. Hanya konsep saja, tetapi langsung terjun, langsung melaksanakan konsep, ide, gagasan, pengetahuan baru itu sehingga diaplikasikan. Banyak orang yang pandai tetapi tidak bisa mengaplikasikan. Atau yang tidak begitu pandai malah pintar mengaplikasikan. Yang lebih parah tidak pandai tidak bisa mengaplikasikan. Yang bagus adalah diterapkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh adalah pikirkan cara baru. Ya. Jadi kalau kita berpikir cara baru, maka hasilnya akan baru. Tapi kalau berpikir cara yang lama, hasilnya tetap tidak ada kemajuan. Maka berpikir yang baru supaya kita itu lebih maju, lebih sukses lagi, dan sebagainya. Yang delapan, ya kita harus sering ya senam otak atau misalnya main game catur, teka-teki silang yang berbasis strategi untuk berpikir. Ya. Sehingga kalau kita diasah strategi berpikir, kita akan semakin cerdas, semakin sukses, banyak ide, gagasan, dan sebagainya. Sehingga akan menjadikan konsep ide gagasan itu semakin berkembang, maju. Yang ke-9, teruslah menantang dirimu sendiri. Jangan sampai kita terlena dengan ya keadaan sekarang. Ya. Banyak tantangan di dalam kita sendiri. Ya. Kita harus terus ya kan melampaui target. Jangan sampai kita terlena dengan target yang sudah ada. Yang 10, lakukan hobi yang produktif. Hobi kita apa? Yang produktif. Sehingga berkarya. Begitu berkarya bisa dijual ke masyarakat. Ya. Bisa menjadikan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara. Lakukan hobi yang positif. Ada juga hobi yang dibayar. Ya. Pekerja yang susah adalah hobi yang dibayar dan produktif. Ya. Kan banyak orang yang bekerja tetapi bukan hobinya dan tidak
menguasai di bidangnya. Nah, maka orang yang hobi itu biasanya menguasai bidangnya dan produktif sehingga akan menjadi sukses. Yang ke-11 tidak tahu bertanya, ya. Tidak tahu ya bertanya. Jangan sampai malu bertanya, sesat di jalan. Jadi jangan sampai kita diem kalau enggak tahu diem, tidak mau bertanya dengan siapapun ya salah. Begitu kita tidak tahu, bertanya kepada orang yang tahu. Tidak tahu, bertanya kepada orang yang tahu. Jangan malu bertanya, ya kan? Karena ilmu kita terbatas. Nah, teruslah bertanya kepada orang yang tahu. Yang ke-12, bacalah sesuatu yang belum kamu baca. Nah, hal-hal baru silakan dibaca, nanti kembangkan, inovasi, gagasan dan sebagainya. Yang sudah dibaca jangan dibaca lagi, tinggal kembangkan. Yang belum dibaca dibaca. Bacalah sesuatu yang belum kamu baca. Yang ke-13 apa? Menangis. Menangis itu adalah senam otak. Menangis itu adalah olahraga. Itu kan senam otak. Jadi dengan menangis, kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, hindari perbuatan dosa, maka insya Allah kita akan menjadi cerdas, bertobat di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah. Insya Allah kita akan cerdas, kita lurus di jalan Allah. Kita benar-benar menyesal telah berbuat dosa, hindari perbuatan dosa, bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertobat, menangis di hadapan Allah, kita akan semakin cerdas. Yang keempat, curhat sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selama ini kita sia-sia hidupnya, mungkin sering berbuat dosa, maksiat dan sebagainya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu ini yang hina dan sebagainya. Curhat kepada Allah. Ya, ini penting. Ya kan, karena kita milik Allah akan kembali kepada Allah, curhat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu hati kita, Allah tahu ya kekurangan kita, kelemahan kita. Maka dengan kita curhat, minta ampun, ya sujud, bertobat, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah yang lain, insya Allah Allah akan menolong kita. Maka kita itu harus benar-benar jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita itu menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, memberi maaf ya, baik kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Kita jarang ya memberi maaf kepada diri kita sendiri. Ini penting. Ya. Mungkin banyak kesalahan kita sendiri. Ya. Memberi maaf kita sendiri dan memberi maaf kepada orang lain. Ya. Sehingga tidak ada dendam. Ya, hati kita itu bersih, suci kembali. Maka biasakan habis bangun tidur, ya di pagi hari kita berdoa pada Allah, ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin muslimat, ya Allah. Ampunilah orang-orang yang pernah berdosa sama kita, yang mendolimi kita, yang menyakiti kita, yang jahat sama kita. Ampuni ya Allah. Ampuni seluruh kaum muslimin muslimat. Maafkanlah saya. Maafkanlah orang lain. Bersujud di hadapan Allah, memberi maaf untuk kita sendiri, orang lain, sehingga kita itu hati bersih. Insya Allah, orang lain pun akan tulus ikhlas ya untuk memberi maaf kepada diri kita. Dan yang ke-16, mengikhlaskan dalam segala hal, semua karena Allah. Ya. Kita hidup karena Allah, mati karena Allah, ya. Sholat karena Allah, bekerja karena Allah, ya. Berkeluarga karena Allah, mendidik anak karena Allah. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hidupku matiku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Sehingga hidup kita ikhlas, ibadah kita ikhlas, sedekah kita ikhlas, setiap gerak-gerik kita itu
ikhlaskanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dengan ke-16 tersebut akan muncul kecerdasan-kecerdasan dalam diri kita. Ya, diantaranya adalah kecerdasan spasial atau visual. Ya. Ini yang berkaitan dengan menangkap warna, arah ruang yang akurat, dan sebagainya. Ya. Berkaitan dengan visual, ya, teknologi. Ya. Biasanya orang yang cerdas secara visual itu membaca dan menulis berdasarkan kesenangan. Nah, sehingga di sini adalah pintar membaca, pintar menulis, berkarya, ya, berdasarkan hobi yang ada. Hobinya membaca, menulis, ya, itu menulis apa, karya apa, dan sebagainya. Silahkan, yang penting bermanfaat. Ya, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menafsirkan gambar, grafik, bagan, menyukai seni lukis, mampu mengelola, ya, keadaan, ya, dan mudah dalam berkarya dan sebagainya. Ya, menguasai teknologi semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecerdasan visual itu harus dikembangkan, ya, oleh semua orang. Nah, sehingga ada keseimbangan hidup. Yang kedua adalah kecerdasan linguistik verbal, linguistik bahasa. Ya. Nah, biasanya orang yang cerdas linguistik ini cocoknya adalah penulis, wartawan, pengacara, guru. Karena ahli dalam informasi tertulis, lisan, berdebat, memberi pidato, ya, menjelaskan sesuatu dengan baik, konseptual skill-nya jalan, dan sebagainya. Nah, sehingga dia pun menguasai ahli-ahli bahasa. Ya. Yang selanjutnya adalah kecerdasan logis matematis berhitung. Ya, potensinya ini ilmuwan, ahli matematika, programmer, insinyur, akuntan. Karena itu maka biasanya terampil dalam memecahkan masalah, menemukan solusi, ide-ide yang abstrak, senang melakukan eksperimen ilmiah, mampu menyelesaikan perhitungan yang rumit, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Nah, jasmani, gerakan-gerakan fisik, ya, gerakan-gerakan mata, kontrol motorik, ya, olahraga, dan sebagainya. Ini penting untuk kesehatan badan, ya, untuk, ya, berbagai macam fungsi-fungsi yang lain, ya, sehingga peredaran darah lancar, ya. Dengan berolahraga maka kita itu insya Allah akan sehat, ikhtiar untuk sehat. Yang selanjutnya adalah kecerdasan musik. Ya, nggak apa-apa musik ini, musik yang islami, musik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga musik itu bermanfaat, ya, untuk bisa mencerdaskan otak. Kecerdasan intrapersonal, ya. Intrapersonal itu apa? Intrapersonal itu adalah motivasi. Bagaimana motivasi terhadap diri sendiri sehingga kita itu lebih dewasa dari sebelumnya. Ya. Ada juga kecerdasan interpersonal, ya, kemampuan berkomunikasi. Jadi interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri, memiliki rasa empati yang tinggi, suka menolong orang, dan sebagainya. Dan kecerdasan naturalis, ya, naturalis di sini adalah bakat yang terpendam dalam bidang, misalnya ahli biologi, ya, konservatif, ya, dalam bidang botani, biologi, zoologi. Zoologi itu adalah ilmu tentang hewan, yang mengerti tentang hewan, berbagai macam hewan, berlakunya, dan sebagainya, manfaatnya. Biologi itu karakter tentang makhluk hidup. Botani adalah tumbuh-tumbuhan, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu
ia digunakan untuk keperluan manusia, meramu obat dengan alami dengan tumbuh-tumbuhan, sehingga ahli dalam meramu obat dan sebagainya. Jadi lingkungan sekitar bagaimana bisa bermanfaat bagi manusia, juga tentang ilmu hewan dan sebagainya. Nah, sehingga beberapa kecerdasan ini benar-benar dikembangkan secara maksimal sehingga potensi sumber daya manusia itu akan ada. Marilah kita dengarkan puisi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdasan intuisi yang paling tajam, belajar dari firman Al-Quran paling pertama yang diturunkan malaikat Jibril padanya. Bacalah setiap kata demi kata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencerdaskan baginda. Allah berikan petunjuknya dengan kekuatan kata bersumber dari Al-Quran, menjadikannya sebagai Rasul Allah yang menyelamatkan kaumnya dari kehancuran, membawa rahmat Allah untuk seluruh penduduk dunia melalui ajaran agama Islam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pemberi syafaat di Yaumul Mahsyar, hari di mana manusia dibangkitkan untuk dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juru selamat bagi penyandang sholawat yang terlimpah bagi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju surga Allah yang kekal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh mulia dunia akhirat baginya. Siapa yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah, melaksanakannya tanpa keraguan di hatinya, niscaya selamat dunia dan akhirat. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kecerdasannya, feeling yang paling tajam, golongan pertama, memberikan ajaran agama Islam. Tanpa keraguan, hati yang peka miliknya mampu mengetahui kejujuran, ucapan dan karakter Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama membenarkan kisah Isra Mi'raj dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang berjiwa sosial, paling setia kawan, paling lembut hatinya, paling tawadu dan penuh dengan loyalitas hingga suatu masa Abu Bakar menemani masa hijrah menuju Madinah bersama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersembunyi di dalam sebuah gua sur yang sudah diperiksa keamanannya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hingga Abu Bakar melindungi Rasul melalui kakinya dari sengatan kalajengking berbahaya. Abu Bakar hanya menahannya, meringis kesakitan, hingga terucap pengakuannya bahwa dirinya disengat. Rasul mengusapnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembuhan bagi Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh setianya yang paling nyata, yang kelak menyelamatkannya dari angkara murka dan kebencian di masa wafatnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sang pembela kebenaran, memerangi nabi palsu penuh dusta, tekad membaca membenarkan Islam, amanah dari sang junjungan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga sakit demam melanda,
wafat dalam damai dan penuh cinta. Sahabat mengenangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kecerdasannya, insting yang paling tajam, yang pernah menjadi musuh Islam, namun hidayah baginya mengikrarkan Islam agamanya. Muhammad Rasulullah di tengah masyarakat jahiliyah dengan penuh kebenaran dan keberanian membuatnya menjadi tameng Islam yang paling perkasa. Dakwah Islam semakin benderang di bawah naungannya. Sifat tangguh dan kesatria menjelma pada dirinya. Hingga suatu ketika Rasul bersabda, jika seandainya Allah berkehendak, Umar adalah nabi selanjutnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tiba waktu ditunjuk sebagai khalifah. Namun dengan tegas berkatalah Umar, aku tak akan menjadi khalifah jika tidak ada yang memberi nasihat sehubungan dengan tugas yang diterima. Sang khalifah yang menyelamatkan rakyat dari krisis melanda, pemimpin tugas dan penuh dengan tanggung jawab, menjunjung tinggi kesederhanaan, keputusannya tepat dan bijaksana. Kekuasaan Umar semakin membentang, menaklukkan Romawi dan Persia, sampai seorang Majusi berulah hanya karena masalah pajak tidak diterima. Abu Lu'lu'ah menikam Umar dalam sholatnya dengan belati beracun ganas, menyobek-nyobek badan kekarnya dengan pengecutannya dari belakang yang kemudian melukai perutnya, yang selalu menahan lapar dengan ibadah puasa. Sang nafas terakhir menjelang, terucap kalimat segala puji bagi Allah bahwa aku tidaklah dibunuh seorang pemeluk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh kemuliaan dunia akhirat baginya. Barang siapa mengikuti jejak langkahnya, niscaya satu bendera dengannya di yaumul mahsyar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan kecerdasan yang paling dermawan, walau hartanya melimpah ruah, karena sukses dalam niaga, didedikasikan demi kemajuan umat Islam yang masih berkembang. Sang penolong kaum yang susah, selalu terdepan dalam derma dan sedekah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu paling pandai menulis dan membaca. Angkatan penulis Al-Quran paling pertama yang dipercayai oleh baginda Muhammad SAW. Masa depan umat, dialek Quraisy ditetapkan menjadikan Al-Quran kekal tanpa perubahan sesuai dengan firman-Nya. Utsman menjadi perantara, Allah menjaga Al-Quran. Kebaikan yang kekal untuk Utsman sepanjang masa. Hingga suatu ketika teringat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sungguh kemuliaan dunia akhirat baginya. Barang siapa mengikuti jejak langkahnya, niscaya satu bendera dengannya di yaumul mahsyar. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dengan kecerdasannya, thinking yang paling tajam, paling kritis dan pintar, seorang yang berilmu penuh wawasan, pintu gerbang pengetahuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber pengetahuan dan pembukaan banyak ilmu pada keturunan-keturunannya, tak pernah menyembunyikan demi kemajuan umat Islam. Yang paling berani menentang kezaliman, tangguh perkasa dalam peperangan, memperjuangkan kebenaran.
berjiwa rela berkorban tanpa harap pengakuan, melainkan semangat pengabdian, dedikasi untuk umat Islam di hati yang paling dalam. Itulah dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan kecerdasan kita adalah untuk berjuang di jalan Allah dan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kita akan ditinggikan derajatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannah. Hei jiwa yang tenang, ke sini, kemari, ya, bergabung dengan golonganku dan akan dimasukkan dalam surgaku. Ini kata Allah bagi orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berjuang ya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ibadahku, hidupku, matiku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan dan kita itu benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.